Saya selalu mengatakan KKGJ ini adalah koperasi anggota PKPRI yang kami banggakan. Koperasi KKGJ ini walaupun dia tingkat Koprim, tapi dia sudah masuk di dalam tingkat nasional. KKGJ ini juga sudah bisa kita laporkan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Pak Menteri dan Wamen setiap saat ngomong tentang itu. Koperasi harus ambil peluang ini. Karena peluang penyalur distribusi itu juga harus bisa dilakukan. Jadi seperti Bapak, usahanya tadi kalau nggak salah itu 8 atau 9. Belum ada distribusi. Masuk di situ Pak. Distribusi minyak, distribusi gula, distribusi 9 bahan pokok, Bapak pasti bisa. Saat ini era globalisasi yang ditunjang dengan menguatnya teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur transformasi melahirkan terjadinya pergerakan serta pergeseran tatanan ekonomi, khususnya ekonomi mikro kecil seperti halnya koperasi. Bentuk penjabaran tersebut tertuang dalam visi KKGJ, yaitu progresif, mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Memperhatikan kondisi kekinian, yaitu telah ditetapkannya kebijakan pemerintahan baru melalui Kabinet Merah Putih, sehingga telah terbentuk kembali Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Bapak Budi Aristiadi. Tentunya berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan Kementerian Koperasi menjadikan rasa optimis kami bahwa KKGJ akan semakin kokoh. Untuk mewujudkan hal ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tapi diperlukan adaptasi dan aksi yang konkret. Memasuki tatanan kehidupan baru, mencatat terjadinya keterhubungan ekonomi dan budaya dunia yang berlangsung sangat cepat sebagai realisasi globalisasi yang mengantarkan pada kehidupan serba digital. Alhamdulillah, saat ini kami sudah mulai menerapkan digitalisasi berupa CMS, kemudian transaksi-transaksi lainnya untuk melayani saudara-saudara kami anggota KKGJ yang memasuki purna tugas, serta pencarian pinjaman yang dilakukan secara online. Bahkan insya Allah di tahun 2025 KKGJ mampu menerapkan sistem digitalisasi secara bertahap dan menyeluruh. Dasar pertimbangan kami menyusun RAPBK KKGJ tahun buku 2025 tidak terlepas dari fenomena global, nasional, regional maupun lokal pada saat ini. Yang bertanya karena terjadinya pergeseran unit usaha unggulan, di mana unit usaha simpan pinjam tidak menjadi unit usaha primabona karena terjadi persaingan yang semakin ketat antar lembaga keuangan. Yang kedua, belum seimbangnya anggota yang tidak melanjutkan keanggotaannya karena pensiun dengan anggota baru. Oleh karenanya, kami terus berupaya mensosialisasikan bahwa anggota yang memasuki purna tugas masih dapat melanjutkan keanggotaannya dengan syarat masih menjadi nasabah Bank DKI maupun Bank DKI Syariah. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Keluarga Guru Jakarta. Sehingga dalam 3 bulan terakhir ini kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan petugas komisaris kecamatan, mampu merekrut anggota baru secara signifikan dari guru SD, PNS, CPNS, dan D3K. KKGJ merupakan pelaku ekonomi mikro yang akan mengantarkan pertumbuhan KKGJ agar lebih cermat dalam memilih bisnisnya, namun tetap mengembalikan marwah
unit simpan pinjam sebagai unit yang diminati oleh para anggotanya. Secara faktual yang kami alami sampai dengan akhir November 2024, usaha simpan pinjam masih mengalami pelandaian. Untuk memberdayakan simpanan anggota, kami harus berpikir keras dan bersikap agar tidak terjadi idle money. Maka strategi yang kami kembangkan adalah menambah bisnis baru yang rendah risiko dan mudah dikontrol, yaitu dengan cara melakukan revitalisasi dan investasi pada sektor real. Di samping itu, untuk membantu anggota pada bulan-bulan tertentu yang tinggi biaya, sekaligus penyegaran unit simpan pinjam, kami meluncurkan program bulan promosi dengan jasa 0,99%, serta pemberian dana talangan ibadah umroh dengan jasa 0,83%, bebas biaya provisi dan administrasi. Setelah mempertimbangkan hambatan, tantangan, peluang dan kekuatan serta efisiensi pengelolaan, maka untuk RAPBK tahun buku 2025 kami bersepakat menentukan target SHU sebesar 2.459.459.325 rupiah. KKGJ ini adalah yang pertama di jajaran PKPRI. Alhamdulillah. Saya selalu mengatakan KKGJ ini adalah koperasi anggota PKPRI yang kami banggakan. Karena koperasi KKGJ ini walaupun dia tingkat Koprim, tapi dia sudah masuk di dalam tingkat nasional. KKGJ ini termasuk koperasi besar di tingkat nasional. Kami kemarin dapat undangan audiensi dengan Pak Menteri baru, Pak Budiari. Kami ketemu dengan ketua umumnya KKGJ Pak Karyatmo. Jadi semua ada di sana, Pak. Kumpul sebagai koperasi-koperasi besar. Jadi itu yang harus kami banggakan, ya. KKGJ ini juga sudah bisa kita laporkan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Pak Wamen. Wakil Menteri Pak Ferry Juliantono itu orang gerakan koperasi. Jadi insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa sekarang ini eranya Pak Prabowo adalah kabinet merah putih. Kemudian yang kami gembirakan itu dari gerakan koperasi sudah kementeriannya sudah sendirian, tidak lagi berdua dengan UMKM. Karena sebelumnya itu lebih banyak condong kepada pengaturan UMKM, bukan ke koperasi. Jadi sekarang ini mungkin insya Allah mungkin lebih fokus kepada koperasi. Itu yang saya bacakan dari IKPRI. Kondisi IKPRI sampai sekarang alhamdulillah juga baik, karena kami kehilangan pendapatan persewaan itu kurang lebih 1,5 M. Tidak ada yang menyewa, jadi pendapatan kita turun 1,5 M. Tapi alhamdulillah target 2025 juga kami akan menuju ke angka 3 M. Itu untuk IKPRI. Ciri koperasi sehat karena sudah memperlihatkan kesehatan dari organisasinya, kesehatan dari usahanya, kesehatan dari kerjasamanya di dalam organisasi. Penyusunan rencana kerja dan RAPB-nya semuanya diukur dengan SWOT. Jadi harus sudah dilihat dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya. Itulah yang menjadi tolok ukur penyusunan rencana kerja. Koperasi-koperasi besar, Pak, kalau melihat dari teman-teman dari anggota PKPRI, itu kebanyakan karena nama koperasinya. Kalau kita masih memakai nama koperasi pegawai negeri, terus koperasi pegawai apalah gitu, yang kita kunci pintunya, itu yang membuat kita nanti tidak ada penambahan anggota. Jadi kalau memang KKGJ ini sudah dianggap pintunya sudah dilebar, sudah dibuka seluas-luasnya, berarti tidak ada masalah. Kalau itu yang menjadi kendala, buka Pak, menjadi lebar. Lihat anggaran dasarnya, supaya tidak ada aturan yang melanggar apabila honor pun masuk. Kalau pegawai honor masuk juga tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak atur dengan aturan-aturan tersendiri. Yang penting dia tidak melanggar aturan anggaran dasar. Tadi saya sampaikan, buka pintunya, koperasi apa namanya?
Kalau tidak perlu ada yang namanya pegawai negeri, pegawai Republik Indonesia, atau apapun, itu berarti kita sudah buka lebar-lebar. Saya ada anggota Kompusindo, tiba-tiba mengundang rapat, anggotanya bertambah 300. Saya bingung, ini dari mana anggota yang bertambah? Pada saat laporan, ternyata dia buka pintu pensiunan, Pak, yang sebelumnya belum ada. Jadi akhirnya bertambahlah itu anggota menjadi 300. Seperti itu contohnya, contoh kecil tentang anggota. Jadi kembali kepada modal sendiri tadi, kalau anggotanya banyak, insya Allah modal sendirinya banyak. Kemudian laporan keuangannya juga alhamdulillah, nah ini, laporan keuangan juga memang harus kita ikuti terus menerus. Karena per 1 Januari 2025, itu katanya ada pelaporan yang sifatnya SAK etap yang entitas privat itu ada perubahan lagi. Kemudian saya juga nggak tahu di sini karena kaitan ada nggak dampak dari Permenkop nomor 8 2023. Karena di situ USP saja sudah diharuskan menjadi KSP. Nah ini hati-hati Pak semua aturan-aturan yang baru ini. Sekarang kita lagi perjuangkan. Jadi sebenarnya itu sudah digugat oleh teman-teman dari Jawa Timur, tetapi ditolak. Nah sekarang kemarin Pak Ketua, mungkin saya juga sempat menginformasikan ke Pak Menteri waktu itu, saya memberanikan diri itu Pak Karyat, jadi untuk bisa ngomong, untuk saya sebelum dibubarin saya bisa ngomong gitu ya dengan Pak Menteri itu. Dan itulah yang menjadi juga harus, karena kenapa? Kalau USP-nya menjadi KSP itu banyak Pak impact-nya, diperiksa OJK. USP menjadi KSP, diperiksa OJK, dan itu kita tidak mau. Makanya judulnya apa istilahnya, bukan judulnya, koperasinya sekarang namanya apa? Koperasi konsumen. Bapak alihkan kembali kepada koperasi konsumen supaya USP-nya itu jadi usaha pendukung. Nah, bukan utama. Kalau utama Bapak pasti diminta untuk jadi KSP. Itu barangkali yang informasi terbaru. Kemudian pengelolaan keuangannya tadi sudah dikatakan semuanya, saya melihatnya dari buku sudah melaksanakan jati diri koperasi. Di dalamnya ada prinsip koperasi, 7 prinsip koperasi, itu juga saya lihat sudah dilaksanakan. Kemudian pelaksanaannya ini memang bertujuan secara profesional. Ada istilah saya tadi terima kasih Pak Ketua Pengawas sudah mengarah kepada digitalisasi, karena memang kita harus bertransformasi Pak. Tidak ada yang abadi selain perubahan. Itu harus kita taati, dan kita tidak mungkin melanggar aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Itu apalagi koperasi kita ini koperasi besar. Kapan menjadi menjadi perhatian, pada saat itulah menjadi gangguan juga, karena akan diperiksa. Nah, ada tantangan dan peluang di dalam pemerintahan yang baru ini. Kemarin Pak Ketua juga sudah mendengarkan yang namanya Astagfirullah Pak Prabowo. Di dalamnya itu ada misi, kalau nggak salah ada 8. Ada 12 programnya pemerintah. KKGJ ini kan anggotanya guru Pak. Program MWJ itu kan untuk anak sekolah kalau nggak salah ya. Apa yang Bapak bisa ambil di situ? Itu peluang. Dan Pak Menteri dan Wamen setiap saat ngomong tentang itu. Koperasi harus ambil peluang ini. Koperasi harus ambil peluang ini. Jadi ini harus digarisbawahi, apalagi kita ini ada sekolah. Sekolah yang makan gratis. Bapak mulai dari mana? Ambil itu. Kalau Bapak memang ada pelajari regulasi yang ada. Kalau memang berpeluang untuk itu, kalau memang ada titipan, saya pasti akan menginformasikan kita punya koperasi KKGJ. Anggotanya guru. Bapak tadi sampaikan 8.000. Itu luar biasa bagi Pak Budi kalau dia dengar itu. Apa yang akan dia lakukan untuk EBC? Itu pasti ditantang nanti itu Pak. Karena Bapak kemarin belum ngomong karena waktu itu sangat sempit. Jadi Bapak belum senggol-senggol. Di PKPRI kami harus melihat itu. Karena peluang penyalur distribusi itu juga harus bisa dilakukan. Jadi seperti Bapak usahanya tadi kalau nggak salah itu 8 atau 9. Belum ada distribusi masuk di situ Pak, distribusi minyak, distribusi gula, distribusi 9 bahan pokok, Bapak pasti bisa karena guru. Lihat regulasinya Pak, itu barangkali tantangan peluang sekarang.
Karena itu tantangannya Pak Menteri. Jadi kalau itu Bapak masuk, insya Allah Pak Menteri pasti nanti akan datang sini Pak. Mau ya Pak, datangi Pak Menteri? Paling tidak wamen ya. Ya. Mudah-mudahan KKGJ ini bisa menindaklanjuti, karena itu program prioritas Kemenko, penguatan menjadikan koperasi sebagai pemasok utama bahan makanan pokok untuk program makanan gratis, penyaluran pupuk gula minyak, penguatan produksi tekstil. Selain itu, koperasi diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan program makan gratis, makan bergizi, bukan makan gratis ya Pak, makan bergizi MBG, yang bertujuan untuk pemenuhan gizi, pencegahan stunting, kemudian pengentasan kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ini adalah program pemerintah, jadi saya mengharap KKBJ bisa masuk di dalam.